untuk membuka dan sekaligus memberikan arahan agar nanti pelaksanaan kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar. Dan untuk mengawali, mari kita bersama-sama berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai, terima kasih, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Kadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihadana lihada wa makunna lina bahtila ola ahmadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah mu'atifat wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani dari midina mabad. Yang kami hormati fungsional kurikulum pengembangan kurikulum Bapak Separta SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Orwil Diksamdik orang se-Kabupaten Banjarnegara yang terdiri pengawas dan penelik. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini di bulan yang penuh berkah ini, di hari yang ke-27 ini, alhamdulillah kita semua masih bisa menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya dan akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di penghujung kerja kita. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan Kartini ini, khususnya dalam hal ini adalah kami lanjuti terkait dengan SPMB yang nanti insya Allah secara teknis akan disampaikan oleh Pak Suparto. Kami tentunya mohon maaf ya karena hari ini puasa, kalau yang nggak puasa ya tetap puasa seperti itu ya, tapi dikasih Allah biasanya Pak Karto ya, selalu ya, mudah-mudahan ya semuanya bermanfaat. Dalam kesempatan ini tentunya kami mohon maaf sebelum lebaran, sebelum libur gitu, jika dalam hal selama ini kami melayani Bapak Ibu khususnya dalam dunia pendidikan maupun dalam hal organisasi, tentunya banyak hal yang kurang berkenan. Kami secara pribadi dan secara kedinasan mohon maaf kepada Bapak Ibu. Semoga kita semua nanti sampai di penghujung bulan Ramadan tetap diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita secara bersama-sama nanti bisa merayakan hari kemenangan kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, berkaitan dengan SPMB ini, tentunya Bapak Ibu sudah mempelajari terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, nomor 3 tahun 2025 ini tentang SPMB. Dan dalam hal ini mohon kami minta dengan sangat untuk dipedomani sesuai dengan juknis dan teknisnya. Karena apa? Untuk saat ini data siswa ini sudah langsung dengan sistem ya, bersistem, sehingga kalau melebihi sistem ini menjadi masalah. Ini insya Allah kalau untuk SD tidak begitu bermasalah karena mesti kurang. Tapi ada juga yang terlalu banyak seperti di Unggulan ya, Mas Umar, Karangsari dan Petuguran ya. Petuguran itu juga berlebih karena di sana juga banyak sekolah yang di MI pindah ke Petuguran. Sementara saat ini juga kepala sekolah juga ada ya Mas. Ya, masih. Ya mudah-mudahan nanti pengakuan setelah beliau bupati 6 bulan ini kan langsung bisa menambah ya. Kalau saat ini masih kesulitan, masih mendapat prospek dan bertujuan mendagri dan PKN. Tapi kalau nanti dalam 6 bulan, insya Allah beliau langsung akan melaksanakan tugasnya tentunya dengan penataan. Ya. Beliau juga disampaikan kemarin dengan kami
selaku organisasi dan kami PGRI sekaligus Badan Basawat Kesana berkaitan dengan kebijakan beliau terkait penataan. Itu bagian dari penyuaraan kami sebagai organisasi yang menaungi tentang guru ya. Maka kami berkomunikasi secara langsung bersama pengurus dan beliau insya Allah kebijakannya sangat berpihak pada dunia pendidikan, khususnya adalah berkaitan dengan penataan guru. Ya, niat baik beliau kita dukung bersama-sama karena beliau tetap kukuh dengan zonasi itu yang beliau tetap ya, meskipun nanti kami juga diminta bantuannya untuk ikut memberikan masukan. Ini hal yang baik, sinyal baik untuk bersinergitas antara organisasi dengan pemerintah Pemda ya. Tentunya beliau langsung di acara tersebut sekaligus dihadiri juga oleh Pak Adil saat itu. Beliau minta bersama-sama ya, untuk membangun pendidikan, khususnya target pertama adalah terkait dengan penataan guru. Yang kedua, Bapak Ibu sudah pemirsa, yaitu kebijakan tentang LKS yang disebut LKS. Hasilnya itu sekarang ada LKS ya. Ya, itu juga menjadi bagian penting yang perlu dipahami oleh teman-teman di lapangan khususnya. Ya, kami juga ngecek terus dan memantau berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang berbau LKS, dan sudah kami sampaikan berkali-kali untuk tidak mencoba-coba pengadaan LKS dengan pihak ketiga. Udah sekarang fokus nanti pada apa yang sedang disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Dalam hal ini kurikulum sudah menyiapkan, sudah berapa lagi Pak Banto ya. Mudah-mudahan sudah jadi tanggal 17 insya Allah siap. April sudah siap. Nah, itu salah satunya LKPD yang sedang dibuat bersifat soft copy ya. Dan teman-teman bisa nanti sekaligus mensosialisasikan pada sekolah sekaligus memberitahukan kepada masyarakat tentang rambu-rambu LKPD yang berupa soft copy. Karena tidak diperkenankan ada pengadaan-pengadaan yang langsung diadakan sekolah ya, itu dilarang sekali. Dan itu bukan hanya di Kabupaten Banjarnegara. Mengapa dilakukan seperti itu? Karena ini salah satu pintu permasalahan yang akut, ya, yang kompleks dan sulit dikendalikan. Karena berjalan sebanyak penyedia dan sebanyak, dan sekolah pun bisa melakukan itu. Nah, dengan permasalahan-permasalahan yang timbul, salah satunya dari LKPD tadi yang disebut LKS, buku pendamping dan sebagainya, maka dicoba 100 hari beliau menerapkan LKPD dengan soft copy. Tentunya LKPD ini dibuat oleh guru dan dikelola oleh Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab pelaksanaan tersebut. Untuk itu mohon dukungannya teman-teman semua, baik ini karena ini SD ya, kita bisa SD, SMP pun sama ya, SMP pun sama. Harapannya adalah nanti wali murid mencetak sendiri dengan kreativitas mereka. Mau mereka yang murah ya wali murid seperti itu satu. Kedua, penerimaan siswa baru kami berharap bahwa sekolah-sekolah untuk berhati-hati dalam hal satu, sumbangan ya. Ini kami sudah merekam beberapa ya input masukan-masukan, khususnya sekarang itu dari LSM ya. LSM ini sungguh sangat masif ya, turun di lapangan. Maka perlu diantisipasi dengan apa? Dengan menyiapkan bahwa kita itu nggak bisa main-main, lurus saja ya. Pengadaan seragam ya serahkan kepada wali murid, seperti itu, suruh membuat sendiri. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau yang sekolah mengadakan tentunya itu dianggap sebagai kepolisian, kan repot ya. Dan sebentar lagi juga mungkin ada LSM baru ini yang berkaitan dengan korupsi. Nah, benar ini udah makasih, kami sudah tadi malam, saya sampai jam 2 malam ini diskusi tentang itu dengan beberapa, termasuk dengan Kemenang Pak Karsono. Saya dari malam jam 2 sampai untuk berdiskusi pendidikan bangsa negara. Salah satunya itu khususnya adalah terkait dengan intervensi dari berbagai pihak ya.
yang sangat mengganggu stabilitas dan kenyamanan teman-teman kita semua. Ini penting diantisipasi. Saya sampaikan kepada K3S juga untuk hati-hati, jangan memberikan statement yang kira-kira menjadikan masalah di teman-teman kita. Ya. Ini kemarin kami mencoba menelusuri berkaitan hal tersebut. Ini juga ada informasinya dari bawah juga, ya, artinya mungkin yang sudah punah atau mungkin cerita seperti itu, sehingga dianggap semuanya begitu. Jadi alhamdulillah untuk saat ini bisa kami atasi, ya, dan kami juga menyampaikan ke beliau Pak Adi, karena beliau juga waktu itu menyampaikan kami untuk ditangani. Tapi alhamdulillah bisa. Jadi banyaknya pengawas yang di luar dari kita itu lebih berbahaya, karena tidak semuanya juga orientasi dengan uang masalahnya. Ya, ada yang udah ngajak demo, demo. Kalau demo kan ngisi-ngisi lah ya, itu ya memalukan. Alhamdulillah itu pun bisa kami atasi, ya, atas petunjuk dari Bapak Kepala Dinas itu. Dan insya Allah tidak merugikan teman-teman semua juga. Kami tidak pernah menyentuh teman-teman terkait mengatasi hal seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan bos, mohon ini pembelajaran untuk kita bahwa teman-teman jikalau di lapangan berhubungan dengan penyedia dan penyedia itu belum memenuhi, ya, barangnya, segera lapor kepada Pak Seno selaku pengelola bos, sehingga Pak bisa diatasi. Jangan sampai SPC sudah diberi, kemudian barangnya belum sampai. Hati-hati itu, ya, karena sebentar lagi kita juga berhadapan dengan BPK. Ya, poin-poin seperti ini menjelang kita di penerimaan siswa baru ini harus clear dulu. Ya, clear. Kemarin alhamdulillah kami kejar, kami cari, ada beberapa titik yang seperti itu. Dihubungi oleh sekolah sulitnya luar biasa, maka kami terpaksa menembus lewat keamanan, dan alhamdulillah terhubung dan disiapkan. Ini yang belum tereksekusi. Si bukunya nggak banyak, cuma 1, 2 begitu. Tapi kalau sekabupaten, ya, karena itu saya lihat dari penghabisan anggaran pergeseran mungkin itu. Tapi jangan diam begitu, maksudnya sampaikan ke kami selaku pengelola pendidikan di sini, sehingga Pak terantisipasi gitu ya. Jangan udah baru laporan domai ke primi kalau mendekeli gitu. Ya alhamdulillah bisa kami atasi. Tapi jangan seperti itu lagi gitu. Jadi selama beliau belanja harus dipastikan. Misalkan pengadaannya barangnya harus ada, dipastikan ada. Jangan belum ada, kemudian kita pesan. Yang jangan SPJ-nya selesai. Lebih berbahaya sekali ketika SPJ sudah ada, ya, beli barang yang nggak ada, pada berfiktif kan. Nah ini masalahnya lebih rumit, ya. Nah ini hal-hal temuan di lapangan yang kami temukan di akhir-akhir ini. Kami terus bergerak, kami selalu komunikasi dengan Pak Bandi, Pak Seno yang selalu ada. Kemarin malah mengadakan Zoom juga, ya, kita sisir gitu. Kita sisir, pokoknya buku apa barang apapun yang berupa modal itu wajib ada barangnya. Karena sekarang pemeriksaan semakin kesini kan semakin ketat, ya, karena kita sudah mendapat WTP berkali-kali. Itu bukan terus wah udah WTP aja, bukan, semakin detail. Dulu nggak pernah ada permintaan BPK suruh difoto di di tempat bukunya atau di raknya, paling hanya foto buku yang ditumpuk dan sebagainya. Sekarang enggak, kalau buku harus ada di raknya, barang-barang mana yang dibeli harus ada. Jadi sudah sampai benar-benar nyata. Nah ini perlu menjadi antisipasi teman-teman agar tidak menciptakan, ya, masalah. Karena kita banyak masalah. Kalau kita menciptakan lagi masalah, tambah runyam. Jadi kita inginlah bahwa pendidikan ini, saya sekali berkali-kali sama teman-teman SM juga, tolonglah jangan dibuat gaduh. Pendidikan kita sedang sakit, tenaganya lagi kurang, kan begitu.
Kalau ditambah gaduh, lah kapan mau tenang mengajar? Nah ini Gayung bersambut dari beliau Bupati juga besok tentang itu bahwa kekurangan beliau tidak berani apakah memenuhi standar kekurangan guru yang 2.500, tidak semudah itu. Nah, beliau makanya salah satunya beliau mengambil langkah mengatasi adalah menyesadarkan belum bisa mampu memenuhi kekurangan guru, maka dengan cara mendekatkan supaya apa? Supaya optimal ya Pak. Itu dari sisi kemanusiaan juga. Ini beberapa hal kaitan dengan itu. Yang berikutnya Bapak Ibu selain bos, insya Allah bos jobdesknya nggak ganti nih ya. Jadi masih menggunakan jobdesk lama. Ini baru pernah selama perjalanan bos jobdesknya tetap jobdesk tahun lalu. Ya kami kemarin menunggu, ternyata berkaitan dengan penggunaan dana bos masih tetap berjalan. Mudah-mudahan sih tetap digunakan untuk operasional. Tapi perlu disampaikan juga bahwa dengan efisiensi anggaran ini beberapa pos anggaran sangat terkuras. Maka pos-pos seperti lomba-lomba ini banyak yang hilang. Termasuk ini Pak, yang dikelola kapal pun banyak yang dikurangi. Sangat-sangat minim gitu. Contoh FTP separuh nggak ada seperti itu. Misalkan FTPI 25 juta ada mau seperti apa? Belum lagi saya khawatir seperti MAPSI. Jadi lomba-lomba yang diselenggarakan bukan oleh pemerintah daerah. Kalau MAPSI itu kan oleh KKPI secara provinsi ya. Nah ini sulit dianggarkan. Nah biasanya teman-teman kita konten MAPSI ini tergantungan dengan pihak ketiga. Dan besok nggak bisa lagi berhubungan dengan pihak ketiga. Nah, Ustaz putus ini udah besok nggak ada. Sementara pemerintah daerah juga belum mampu menyiapkan, bisa saja nanti tidak berjalan. Nah ini yang menjadikan problem juga. Ya niatnya seperti agama Kristen juga mengadakan lomba MAPSI juga, ya. Tapi belum dianggap. Ini sudah terpotong lagi. Nah untuk SPMB ini Bapak Ibu, satu hal yang menjadi penting adalah tentang siswa. Jangan coba-coba overload. Kalau memang maksimalnya 28, ya udah 28. Terus kalau lebih, nggak ada kelasnya nggak boleh. Nanti pemantauan secara detail. Jadi kalau lebih terus dengan dibuat paralel, tapi nggak ada kelasnya, bermasalah nanti. Nah untuk SD 28, kalau TK malah hanya 15 ya. Maka kami juga mengelola TK, kita sudah berapa itu, udah ada 4 kelas. Tapi insya Allah kami punya kelas. Ya mohon doanya juga terkait pendidikan, kami juga sebagai organisasi PGRI membangun pendidikan yang berbeda, yang kemarin sudah diluncurkan oleh Pak Mufti ya, tentang pendidikan yang lewat organisasi. Itu juga kita siapkan ya, insya Allah ini juga mendukung nanti program pemerintah dalam hal meningkatkan untuk pendidikan. Hal-hal lain Bapak Ibu mohon berkaitan dengan kegiatan K3S benar-benar tolong dikondisikan, artinya dalam kondisikan disampaikan benar-benar tentang bahayanya ya. Jadi benar-benar teman-teman harus berpedoman pada aturan. Ya, sementara ini sampai detik ini tentang sumbangan masih menggunakan aturan lama. Tapi saya yakin kementerian sedang mengunduh tentang sumbangan karena ini salah satu sumber masalah yang selalu jadi sorotan oleh pihak ketiga ya, tentang sumbangan. Maka temuan-temuan yang ditemukan ini saya menyampaikan temuan dari pihak ketiga loh ya, bukan pihak atau bukan yang masih menyoroti ada pungutan, dianggap sebagai pungutan. Ini memang di lapangan itu masih terjadi ya apa sumbangan yang sama seperti itu. Ini menjadi masalah ya. Ya, saya baru 5 WA tadi malam ke depan mereka kan lebih intens menyangkuti tentang pungutan, bilangnya seperti itu. Tapi insya Allah kalau teman-teman sudah paham apa yang alur-alurnya yang sudah pernah saya sampaikan, saya kan orang yang tidak suka menyampaikan berulang-ulang.
kalau disampaikan itu sudah sampai gitu. Tapi kadang teman kita masih menggunakan pola lama ini, mempermudah bahwa itu tidak berbahaya. Tapi sekarang untuk diantisipasi benar berkaitan dengan keamanan tadi, sehingga tidak memunculkan masalah baru. Yang pokoknya saya yang berpesan berkaitan dengan penerimaan siswa baru benar-benar untuk dipedomeni secara baik, ya, laksanakan, jangan memaksakan diri. Jika ada hal-hal yang kita tampung, nah itu dikomunikasikan, dikonsultasikan. Tapi saya yakin untuk SD insya Allah lebih kecil masalahnya dibanding SMP, ya. Karena zonasi sekarang kan udah bukan zonasi secara, tapi hanya istilahnya seperti inilah, ya. Murid kemudian peserta didik, kemudian dulu zonasi, sekarang domisili seperti itu. Tapi beda, ya sama. Kemarin kita juga bicara pendelegasian dan pelimpahan wewenang.